Bagaimana kalau kemudian nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu diam, tidak memberikan pendidikan, tidak memberikan pelajaran kepada mereka? Karena apa? Menyebarkan ilmu sebagai sebuah dakwah. Maka untuk orang-orang yang sudah mengamalkan poligami, baik itu yang sudah sukses, maka bagaimana bisa scale up lebih sukses lagi? Yang sedang berantakan, bagaimana cara menghenti berantakannya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar keluarga bahagia? Alhamdulillah, sepertinya tetap sehat dan bahagia. Iya. Kembali lagi bersama kami Rabi dan Family, dan juga Coach Safidin adalah pakar keluarga bahagia. Masya Allah. Nah, ini kita udah berkali-kali mengikuti seminar, workshop, dan juga personal coaching. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya Coach, udah banyak di Nusantara ini. Banyak permasalahan-permasalahan keluarga yang belum ada jawabannya. Iya, betul. Ya kan? Kayak kemarin kita sudah seminar ya kan, tentang 40 hari 45 hari ya kan, suami sukses poligami. Nggak ada suaminya, Bro. 45 hari sukses poligami. Guys sih ya. Nah, cuman di sesi kali ini kita itu ada beberapa pertanyaan di mana apa sih motivasi mengadakannya kegiatan seperti ini begitu. Kenapa harus seperti ini? Terus kenapa juga di workshop itu hanya khusus laki-laki gitu, nggak ada perempuannya, seperti itu. Kan banyak pro dan kontra nih sebenarnya di balik semua itu gitu. Motivasi Coach itu seperti apa? Mungkin itu kayaknya para netizen atau teman-teman atau keluarga bahagia di sana ingin tahu motivasi langsung dari pakarnya langsung. Selaku pembicara. Mungkin langsung disikapi saja. Saya tadi malam bertemu dengan seorang teman lama, melihat flyer saya, melihat video saya gitu yang memberikan cukup kritik kepada saya soal keberadaan Rabi dan Family, terutama pada saat kemudian mengadakan workshop. Sebenarnya apa sih motivasi terbesar atau yang paling utama untuk workshop, seminar, atau termasuk mungkin saya menulis buku gitu. Baik itu yang 45 hari sukses poligami atau buku handbook untuk workshop, yaitu mindset suami sukses poligami itu seperti apa. Oke, saya bilang pada beliau ada tiga sasaran barangkali yang saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, mengajak siapapun Anda kalau mengaku seorang muslim untuk belajar tentang poligami. Sebab kenapa? Belajar poligami itu ya hukumnya wajib. Nggak main-main, hukumnya wajib. Bahkan para ulama menyebutkan ada 7 kewajiban seorang muslim yang wajib dilakukan manakala dia mendengar satu ayat Al-Quranul Karim atau mendengar satu persoalan dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mesti 7 hal mesti dilakukan. Yang pertama adalah belajar. Wajib belajar. Itu belajarnya itu sampai kemudian tahapan yang kedua, yaitu apa? Mencintai. Mencintainya sampai kemudian punya pikiran berazam untuk mengamalkan. Yang ketiga, yang keempat, mengamalkannya. Yang kelima, bagaimana dia mengamalkan betul-betul sesuai dengan standarisasi yang Rasulullah sampaikan dan juga penuh dengan keikhlasan. Kemudian yang keenam, bagaimana dia kemudian sanggup untuk menjaga agar sampai tidak batal, tidak gagal pelaksanaan dari sebuah syariat yang kemudian dia pelajari. Nah, yang terakhir itu istiqomah. Itu 7 kewajiban yang saya baca, saya pelajari, saya telusuri dari berbagai ulama. Itu kewajiban seorang muslim. Makanya apa motivasi saya mengadakan sebuah pelatihan atau workshop atau seminar atau apa saja termasuk nulis buku? Bukan apa-apa. Yang paling pertama adalah mengajak orang supaya belajar. Supaya Anda jangan sampai tidak tahu gitu loh. Karena apa? Kalau sudah tahu kan enak. Mau mengamalkan ada alasannya, tidak mengamalkan juga ada alasannya. Ini penting gitu loh. Nah, saya sebagai dai takut ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu Hafidin, sudah saya kasih kesempatan kamu untuk mampu bagaimana berpoligami sampai 4, bahkan anak sekarang sudah 25. Masya Allah. Bagaimana kalau kemudian nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kamu diam, tidak memberikan pendidikan, tidak memberikan pelajaran kepada mereka, tidak menyebarkan ilmu ini seterusnya kepada mereka. Karena apa? Menyebarkan ilmu sebagai sebuah dakwah. Ternyata poligami juga dihisap juga ternyata ya. Nah,
Persoalannya kemudian apakah ada orang yang mau mengamalkan atau tidak itu urusan lain gitu loh. Tapi yang terpenting adalah apa? Belajar dulu lah gitu loh. Nah, menyediakan fasilitas untuk belajar itu bagi saya adalah sebuah kewajiban. Masya Allah. Gitu. Apapun tendensi orang, apapun kemudian tanggapan orang nggak penting bagi saya. Yang penting saya siapkan, saya sediakan. Sehingga ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa namanya aktivitas kamu untuk poligami ini, sikap kamu apa? Ya Allah, saya sudah menyediakan satu tim Rabbanian Family. Sudah saya siapkan kemudian aktivitas yang luar biasa sehingga mereka tinggal mengakses. Jangan hukum aku karena aku tidak berdakwah dalam urusan ini. Selesai sampai situ. Tapi memang sebetulnya bentuk keprihatinan coach juga ya bagi orang yang punya niat gitu, yang ingin mengamalkan cara poligami, ya bentuk keprihatinannya daripada dia nanti poligaminya berantakan tanpa ilmu gitu kan, acak-acakan. Nah, maka inilah wadahnya. Nah, apalagi banyak itu motivasi yang kedua. Gitu. Itu motivasi yang kedua. Itu bagaimana saya menemukan banyak kasus luar biasa orang poligami nggak pakai ilmu. Wah, itu berantakan jelas. Bahkan Masya Allah, betul sih bahwasannya alasan terkuat poligami itu adalah menyalurkan libido seksual. Itu secara syar'i diterima. Tetapi kalau hanya itu saja modalnya, efek berantakannya lebih besar. Karena kita sudah tahu kan dalam standar syariat bahwa mengamalkan sesuatu tanpa ilmu itu efek negatifnya lebih besar daripada efek positif. Betul. Maka untuk orang-orang yang sudah mengamalkan poligami, baik itu yang sudah sukses, maka bagaimana bisa scale up lebih sukses lagi? Yang sedang berantakan, bagaimana cara menghenti berantakannya? Justru menjadi baik, itu loh seperti itu. Berarti kalau yang belum nikah pun harus belajar dari sekarang mungkin ya? Seperti itu. Adapun kemudian orang itu tadi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang sudah menikah, sudah poligami, tapi kemudian kondisinya ya santai-santai saja gitu, namanya kurang gimana gitu, atau cenderung negatif itu. Itulah sasaran yang kedua. Sasaran yang ketiga, ini barangkali ada orang melihat orang lain poligami, pengen sih poligami. Atau ada orang yang sudah belajar nih, orang yang pertama udah belajar, saya juga mau poligami. Apa yang saya lakukan saat ini? Membekali mereka agar lebih siap, agar lebih baik, agar lebih kuat, agar kemudian poligaminya lebih sukses. Dan ujungnya nanti seluruhnya itu menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. Karena ingat, perlu diketahui Kang Adin, apa coba hari ini yang namanya poligami itu banyak faktor yang menunjukkan negatifnya. Karena memang tadi itu masih banyak orang yang melakukan aktivitas poligami tapi salah. Dibilang penjahat gitu. Dibilang penjahat, dibilang pelakor, dibilang segala macam. Nah, dan lagi lebih hebat laginya, ada grand design secara internasional bagaimana syariat ini tidak boleh berlaku. Sebab apa? Kalau syariat ini berlaku itu potensi memperbesar umat Islam lebih banyak. Gitu. Jadi lebih banyak. Mereka, jadi ketakutan. Makanya apa? Gerakan feminisme, gerakan-gerakan yang lain itu bergerak bagaimana untuk menahan ini. Ujungnya ya Yahudi juga. Bagaimana umat Islam supaya makanya apa? Anda punya kewajiban untuk belajar ini. Kenapa? Efeknya besar bagi seorang muslim. Makanya apa? Ya, saya bukan ngotot barangkali harus mengadakan aktivitas kemudian workshop dan sebagainya. Bukan untuk urusan kemudian keuangan, untuk jangan bukan. Tapi lebih titik besarnya berdakwah. Yang pertama tadi mengajak belajar bagi orang yang belum belajar. Yang kedua, memperbaiki orang yang sudah poligami, tapi kualitasnya amburadul. Kemudian yang ketiga, ya membekali orang yang sudah punya niat. Gitu. Jadi yang masih harus poligami, yang udah niat pun kalau memang sudah niat poligami ya jomblo-jomblo juga bisa. Nah, kalau kan kebanyakan nih suami, ada nggak sih perempuan yang ingin dipoligami juga itu mendapatkan seperti itu, ada? Sebenarnya begini, orang yang ingin dipoligami itu banyak. Banyak. Tetapi dia juga memilih siapa suaminya, siapa orangnya, gitu. Banyak wanita yang mau dipoligami aslinya begitu. Artinya seorang muslimah itu ada lah yang mau dipoligami itu banyak. Itu persoalannya, masalahnya tadi itu. Contoh-contohnya ada jelas. Ingat loh, saya baru mendapatkan data bahwa ternyata poligami bermasalah itu, poligami dipermasalahkan itu 200 tahun terakhir loh. 200 tahun 200 tahun terakhir. 300 ke sana sebelum itu tahun berarti abad ke-17 gitu. Ke sana itu di Indonesia itu sudah biasa. Sudah biasa gitu. Karena apa? Indonesia dalam kategori
sebagai bangsa merdeka di masa lalu lebih merdeka daripada sekarang. Gitu. Indonesia tidak dijajah sejak datangnya Belanda, sejak datangnya kemudian Portugis, datangnya Jepang, sampai kemudian hari ini penjajahan Amerika dan sekutunya kemudian dan lain sebagainya itu menjajah Indonesia. Malah kemudian umat Islam di Indonesia tidak berdaya untuk melaksanakan syariat poligami. Karena apa? Distigmatisasi negatif. Dan itu program mereka juga. Untuk itu saya sampaikan, poligami bukan hanya sekedar urusan syariat biasa, tapi strategi jangka panjang yang luar biasa bagus gitu loh. Makanya apa? Musuhnya juga nggak main-main gitu. Haternya juga nggak main-main. Mereka organisasi yang sangat kuat. Makanya ada orang yang mengatakan, Pak Kiai wanten ya gitu, berani-beraninya ya menabrak arus. Lah kalau bukan sekarang mau kapan? Iya, betul. Kalau bukan saya siapa lagi? Kalau bukan kita, gitu loh. Kalau bukan kita, emang ngandelin orang lain? Tidak bisa lah gitu. Masa orang yang tidak poligami harus memperjuangkan satu poligami kan tidak mungkin. Betul. Saya juga takut ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya pas sudah lah, toh masa sih gara-gara kemudian poligami kemudian mengajarkan orang bagaimana poligami benar itu di penjara kan tidak mungkin gitu loh. Itu rasanya enggak ono pasali Pak. Gitu kira-kira. Ya, jadi itu seperti itu ya, Coach. Masya Allah, jadi pemirsa bisa memahami motivasi kenapa sih adanya Robanian Family dengan program-program seminar, workshop atau personal coaching. Ya, tadi sudah dipaparkan oleh Coach Hafidin, itu sangat jelas banget untuk keberuntungan umat juga gitu kan. Betul. Untuk keluarga yang memang masih butuh motivasi, butuh arahan. Nah, inilah wadahnya kita di sini gitu. Adanya Robanian Family adalah untuk itu. Iya, makanya itu jangan sampai kita berhenti untuk belajar. Apapun belajar ini salah satunya adalah poligami. Banyak teman-teman juga yang sudah menikah gitu kan, teman-teman kita. Betul. Itu banyak yang selingkuh tiba-tiba karena mungkin dia mempunyai usaha yang besar, tiba-tiba selingkuh. Ini salah satunya. Kezoliman juga sih salah satunya. Makanya untuk tolabul ilmi, untuk menuntut atau untuk belajar itu jangan malu, gak usah gengsi, apalagi sombong. Makanya coba ikutin terus Robanian Family, siapa tahu di situ ada faedah, ada manfaatnya banget buat kalian. Yang siapa tahu bisa mencongkel hati-hati kalian. Nah, bisa langsung kontak adminnya saja di Robanian Family. Dan juga ada websitenya kita di www.robanianfamily.com. Jangan lupa subscribe and share. Dan juga like. Kita cukupkan, Coach. Mungkin nanti di sesi selanjutnya kita akan bahas yang lain. Akhir kata dari saya bersama tim Robanian Family. Install dan set.